Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Keluarga 3R bersama Mimi Nurul Ubay. Di video kali ini Mimi ditemenin sama Incus Razana. Dadah. Ini kakak Radit. Jadi di video kali ini Mimi mau terusin cerita kemarin tentang si Razana ini yang lahir secara prematur. Gimana aja sih ceritanya selama hamil sampai melahirkan Razana ini secara prematur, bagaimana perjalanannya, prosesnya, perawatannya, Mimi akan cerita semua di sini. Sebelumnya jangan lupa apa kak? Subscribe, like, and comment. Terus juga kalau yang mau kamu tanya-tanya apa aja, boleh di sini di komen di bawah. Jangan di skip ya videonya, tonton sampai habis. Nah, jadi kemarin itu si Razana ini anak ketigaku. Jadi benar-benar kehamilan ini benar-benar kehamilan yang diharapkan, karena sebelumnya anak keduaku aku keguguran di usia kehamilan 18 minggu. Itu partu secara spontan, dan itu pun benar-benar perjuangannya pokoknya sangat-sangat melelahkan. Makanya kenapa aku dan suami itu sangat trauma di kehamilan sebelumnya itu. Jadi benar-benar kehamilan Razana ini kita planning, aku sampai program ke dokter, minum vitamin, semuanya aku minum. Nah, sampailah aku hamil Razana ini. Di kehamilan Razana usia kehamilan 4 minggu, aku di USG untuk memastikan apakah benar gitu. Walaupun aku udah tes pack positif, tapi aku mau memastikan ada kantung kehamilannya atau enggak. Jadi setelah itu di situ terlihat ada seperti kata dokter perdarahan ya di dalam. Jadi aku harus bed rest, nggak boleh banyak gerak. Nah, di situ pun jadi mulai agak takut dengan kehamilan yang sebelumnya itu. Jadinya benar-benar bed rest. Aku USG ulang di usia kehamilan sekitar 9 minggu, dan alhamdulillah hasilnya bagus, janinnya berkembang. Sampailah aku di usia kehamilan 28 minggu, sekitar usia 27-28 minggu. Jadi aku malam-malam itu memang sebelumnya aku pergi jauh, agak jauh ya. Nah, malamnya itu aku tidur, tiba-tiba berasa kayak ada balon pecah gitu. Jadi balon pecah, tiba-tiba aku ke kamar mandi, aku pikir darah gitu kan, ternyata bukan, ternyata memang keluar air. Aku pikir karena walaupun aku bidan, cuma aku belum pernah merasakan ketuban pecah dini gitu. Jadi aku masih bingung nih, ini keputihan atau aku pipis nggak berasa atau air ketuban nih gitu. Jadi nah, setelah itu pas sorenya itu kan aku tidur malam ya, pas ketuban pecah itu. Nah, sore itu aku ke klinik dokter spesialis kandungan yang biasa aku USG. Jadi aku ke sana untuk memastikan apakah benar itu air ketuban atau bukan gitu. Tapi aku nggak ngerasa ada mules atau apapun, enggak. Cuma yang aku rasain memang mengalir terus gitu. Aku feeling sih, wah ini ketuban nih gitu kan. Cuma untuk memastikan, ya udah aku periksakan. Setelah di USG ternyata dilihat jumlah air ketubanku bagus gitu. Jadi dokter memutuskan ini bukan ketuban, mungkin katanya aku pipis nggak berasa gitu atau keputihan. Cuma aku rasa keputihan kok nggak terlalu banyak ya, biasa. Kalaupun pipis pastikan aku terasa pengen pipis gitu maksudnya. Ya udahlah, aku percaya sama dokter, yang penting oke, semua detak jantung bagus, keadaan bayinya juga bagus.
aku pulang. Nah, aku di rumah itu sekitar udah 3-4 harian. Aku masih bawa kegiatan seperti biasa, dan itu bener-bener ngalir terus gitu. Jadi ngalir terus bener-bener, aku pakai pakaian dalam itu basah terus, apalagi kalau aku bawa kegiatan aktif seperti biasa itu bener-bener. Udah setelah USG di situ aku tenang karena bukan ketuban. Nah, aku di rumah 3-4 harian ternyata masih keluar terus. Aku rasa itu memang bener-bener dia ngalir terus, apalagi setiap aku bawa kegiatan aktif seperti biasa itu bener-bener basah terus. Nah, aku tambah khawatir, tapi aku periksa detak jantung bayi tetap bagus, nggak ada mules. Akhirnya aku cek sendiri inisiatif di klinik karena ada tes lakmus ya, ke tes lakmus aku tes sendiri, sampai aku beberapa pinjam, sampai punya temanku juga aku pinjam karena takutnya punya aku yang rusak atau apa alatnya. Ternyata semua hasilnya negatif, bukan ketuban. Aku agak tenang, cuma ini apa ya gitu, bertanya-tanya terus, ini air apa gitu. Akhirnya aku sama suami memutuskan untuk datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit dekat rumahku. Akhirnya aku ke sana, aku USG memang benar dikatakan klinik sebelumnya, dokter sebelumnya, ketubanku masih sangat cukup, masih oke, masih bagus. Tapi dokter di rumah sakit ini ingin memastikan itu air dari mana. Akhirnya aku diinspek dulu. Jadi inspek dulu itu yang pakai alat seperti cukur bebek gitu, aku dilihat di dalamnya, ternyata itu benar dari dalam mengalirnya. Jadi dokter memutuskan memang ini air ketuban, aku ketuban pecah dini gitu. Jadi aku harus dirawat saat malam itu juga. Aku ingat sekitar tanggal 4 Agustus kalau nggak salah ya, 4 Agustus itu aku dirawat di sana untuk pematangan paru bayi janin aku. Jadi untuk antisipasi.